Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Anggraini dengan NIM 0901118202519 dari kelas Sistem Komputer 5A Indralaya. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil akhir dari proyek Artificial Intelligence, di mana di sini saya mengangkat judul Gender Classification. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Jadi pada progres hasil akhir dari Project Artificial Intelligence, saya mengangkat judul dengan Gender Classification atau klasifikasi jenis kelamin melalui sebuah gambar menggunakan metode Convolutional Neural Network atau yang dikenal dengan CNN. Di mana pada progres UTS kemarin saya mengangkat judul Gender Detection. Di sini saya mengubah detection itu menjadi classification. Setelah saya mempelajarinya lebih lanjut, ternyata project ini cocok dengan judul classification, bukan detection, sehingga saya melakukan perbaikan pada judul classification dan detectionnya saja. Baiklah. Nah, sekedar untuk intermezzo saja, dengan melihat beberapa gambar dari seorang pria maupun wanita, dengan menggunakan sudut pandang manusia, kita tentunya dapat membedakan kedua jenis kelamin tersebut. Akan tetapi, bagaimana dengan banyaknya gambar dalam suatu hal? Dalam suatu hal ada banyak gambar, gambar orang. Nah, tentunya untuk mengklasifikasinya satu persatu itu merupakan cara yang sangat tidak efektif. Itulah mengapa dibutuhkannya sistem ini agar dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia untuk mengklasifikasi gambar seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Masuk ke latar belakang, latar belakang saya mengangkat pembahasan ini yang pertama yaitu dalam proses analisa biometrik, wajah adalah bagian yang dapat dianalisa dengan menyimpan informasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, identitas, ekspresi wajah, dan lainnya. Yang kedua, untuk melakukan pengambilan informasi jenis kelamin, perlu dilakukan klasifikasi berdasarkan fitur yang ada pada wajah. Salah satu yang bisa digunakan adalah citra pada wajah. Yang ketiga, diperlukan suatu pendekatan analisis citra yang dapat melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra wajah yang dimiliki. Dan latar belakang yang terakhir yaitu beberapa klasifikasi paling mendasar mengenai manusia adalah usia dan jenis kelamin. Dua hal tersebut merupakan hal yang utama diputuskan saat pertama kali melihat seseorang. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra wajah menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Dan yang kedua, bagaimana dengan tingkat akurasi klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra wajah menggunakan CNN. Masuk ke tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk melakukan klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra wajah menggunakan CNN. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi CNN untuk klasifikasi jenis kelamin berdasarkan citra pada wajah. Mengenai pengertian CNN sendiri adalah salah satu metode yang terdapat dalam deep learning yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan object detection dan image classification. CNN merupakan salah satu jenis neural network yang digunakan untuk mengekstrak fitur-fitur dari sebuah image. Jadi, CNN merupakan banyaknya digunakan untuk ekstraksi ciri agar mendapatkan fitur-fitur dari sebuah citra. Eh, Tentunya mengenai pembahasan CNN lebih rinci lagi tentang metode-metode segala macamnya sudah pernah saya bahas pada progres UTS kemarin. Jadi di sini saya hanya membahas mengenai lebih fokus kepada codingannya saja. Untuk datasetnya sendiri di sini dataset yang saya gunakan saya ambil dari Kaggle bernama UTK Face. Ini contoh foto-foto dari datasetnya di Kaggle. Dan dataset ini terdiri dari lebih 20.000 gambar yang terdiri dari female dan male, perempuan dan laki-laki. Selanjutnya untuk metodologi,
Di sini metodologi yang pertama yaitu menyiapkan data atau prepare data, di mana data yang saya ambil tadi melalui Kaggle yang terdiri dari lebih dari 20.000 gambar wajah antara perempuan dan laki-laki. Dan yang kedua yaitu metodologi membagi data, di mana data saya bagi menjadi data training dan data testing. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan arsitektur CNN. Yang terakhir yaitu training data. Hasil pembahasannya, di sini saya akan membahas mengenai modelnya terlebih dahulu. Pada model CNN ini, saya menggunakan model yang pertama, convolution, yang kedua, max pooling, yang ketiga, hidden layer, yang keempat, flattening, dan yang terakhir yaitu dense neural networks. Dapat dilihat di sini pemodelannya. Untuk hasil pengujiannya sendiri, di mana di sini saya melakukan pengujian dengan tingkat akurasi sebesar 99,79% dari data training, dan untuk loss-nya yaitu sebesar 0,48% dari data training. Yang artinya pada data training ini sudah cukup sempurna dilakukan pelatihan datanya. Untuk kesimpulan di sini saya mendapatkan dua kesimpulan. Yang pertama, di mana klasifikasi jenis kelamin berhasil dilakukan berdasarkan citra wajah menggunakan metode CNN dengan output male dan female. Yang kedua, metode CNN berhasil mendapatkan tingkat akurasi sebesar 90%, yang artinya ini sudah cukup sangat baik, meskipun tidak 100%. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan mengenai shortcut dari program yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan datasetnya terlebih dahulu, di mana datasetnya saya ambil dari sumber Kaggle dengan judul data UTK Face yang terdiri dari lebih 20.000 gambar wajah. Sebagai berikut contoh gambar-gambarnya pada Kaggle. Langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, dalam melakukan pemrograman ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk menerapkan metode CNN itu sendiri. Yang pertama ada data preparation, yang kedua ada data pre-processing, yang ketiga ada model evaluation. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari library-library yang telah saya importkan ini. Yang pertama ada library OS yang berfungsi untuk pad atau memanggil alamat folder. Yang kedua ada library NumPy yang memiliki kegunaan untuk operasi vektor dan matriks. Yang ketiga ada library Pandas yang mempermudah dalam mengelola dan menganalisa data-data terstruktur. Yang berikutnya ada library Keras menyediakan interface untuk library TensorFlow dan menawarkan utilitas untuk mengkompilasi model. Selanjutnya yaitu library CV2 yang berfungsi untuk memanggil model OpenCV untuk proses input, simpan, dan menampilkan citra atau image. Selanjutnya ImageIO yang berfungsi untuk menyediakan antarmuka yang mudah untuk membaca dan menulis berbagai data gambar. Matplotlib melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Seaborn untuk membuat grafik dan statistik dengan menggunakan Python. TikiDM untuk menampilkan progress bar dengan perulangan yang sederhana. Lanjut ke program selanjutnya yaitu kita melakukan proses inisialisasi variabel, di mana yang berguna untuk mendefinisikan variabel image dan label serta gendernya bertipe data list seperti berikut. Selanjutnya yaitu proses pemanggilan dataset. Nah, proses-proses di atas tadi merupakan proses preparation. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proses preparation-nya, yaitu memanggil dataset, di mana dataset ini karena saya menggunakan Google Colab, maka perintah-perintah yang digunakan adalah seperti berikut. Proses pemanggilan datasetnya, dataset berhasil di-download, selanjutnya kita lakukan unzip terhadap dataset.
lalu dataset berhasil diimportkan. Proses selanjutnya yaitu melakukan pemanggilan tadi dataset yang telah berhasil kita download, di mana file gambar yang ada pada direktori UTK-Face akan diwakili oleh variabel direktori. Metode Python listdir mengembalikan daftar yang berisi nama-nama entry dalam direktori yang diberikan oleh path. Variabel image path ini akan mengarahkan letak setiap gambar yang ada di dalam folder UTK-Face. Variabel temp digunakan untuk penampungan file sementara. Variabel age digunakan untuk memberikan petunjuk terhadap umur. Variabel gender digunakan untuk memberikan petunjuk apakah gambar dilabeli dengan jenis kelamin pria 0 dan wanita 1. Variabel face digunakan untuk mengatur ukuran panjang dan lebar setiap gambar menjadi 85 kali 85 pixel. Variabel image path menampung gambar sebanyak 23.708 gambar. Variabel age dan label digunakan untuk mengklasifikasi proses penampungan klasifikasi mengenai umur dan gender dari setiap gambar pada variabel list image. Selanjutnya untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah dari image yang telah kita download tadi. Nah, untuk mengetahuinya kita lakukan perintah berikut. Sehingga didapatlah jumlah image-nya yaitu sebanyak 23.708 gambar. Selanjutnya, lakukan representasi indeks untuk mengetahui apakah gambar tersebut termasuk pria atau wanita. Karena klasifikasi terdiri dari dua kelas yang disimbolkan dengan angka 0 dan 1, maka angka 0 mempresentasikan jenis kelamin pria dan angka 1 akan mempresentasikan jenis kelamin pada wanita. Dilakukanlah proses source code seperti berikut, maka didapatlah male akan dilabeli dengan 0 dan female akan direpresentasikan dengan 1. Selanjutnya, lakukan proses pandas data frame. Dengan menggunakan fungsi data frame ini, saya membuat variabel data yang dapat menyimpan beberapa list untuk membuat data frame baru. Output yang dihasilkan dapat dilihat informasi data berupa klasifikasi umur dan gender seperti berikut. Nah, di sini saya mengambil 6 sampel saja dari data-data tersebut, di mana di sini dapat kita ketahui dengan menggunakan pandas data frame, bahwasanya yang berumur 40 tahun, ada yang gendernya pria, ada yang gendernya wanita, yang berumur 1 tahun, gendernya wanita, dan lain sebagainya. Jadi beragam umur yang ada pada file data UTK-Face tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses menampilkan rasio dari sampel gender. Seperti yang telah dilabeli sebelumnya bahwa nilai 0 akan mewakili gender pria dan nilai 1 akan mewakili gender wanita. Jadi di sini rasio paling banyak ditempati oleh gender pria yang diwakili nilai 0, di mana jumlah pria sekitar 12.000 dapat kita lihat pada tabung kotak biru ini mewakili pria yang berjumlah 12.000, sedangkan wanitanya diwakili dengan tabung oranye ini berjumlah sekitar 11.000. Jadi perbandingannya lebih banyak yang pria daripada wanita pada data tersebut. Nah, untuk menampilkan sampel distribusi usia, seperti yang terlihat pada output di grafik ini, rentang usia pada dataset dimulai dari 0 sampai 120 tahun. Sesuai yang dikatakan pada Kegel tadi, bahwa range-nya dari 0 sampai 100 tahun lebih. Yang selanjutnya, menampilkan sampel pada gambar. Untuk membuka gambar yang kita inginkan, gunakan source code seperti berikut, dengan memasukkan gambar keberapa pada variabel image. Nah, jadi misalkan kita ingin cari gambar ke-1, kedua, di sini tinggal diganti saja, maka akan muncul sampel gambarnya. Nah, di sini saya mengambil contoh sampel gambar pada data, yaitu gambar pria. Yang selanjutnya saya ambil contoh gambar sampel gambar wanita.
Dapat dilihat perbedaannya sangat signifikan terlihat oleh mata bahwasanya ini merupakan wanita dan ini merupakan pria. Selanjutnya yaitu copas variabel image dan label, di mana kita membuat variabel baru yaitu variabel X dengan tipe data array untuk menyalin isi dari variabel image dan variabel Y dengan tipe data array menyalin isi dari variabel label seperti berikut. Yang selanjutnya yaitu shape, di mana shape dapat membantu dalam menemukan dimensi array yang akan menghasilkan bentuk dalam bentuk tuple karena kita tidak dapat mengubah tuple seperti kita tidak dapat mengubah dimensi array. Ini proses shape-nya. Pada proses shape ini diketahui dari output shape yang terlihat bahwa keseluruhan gambar mempunyai size 85 kali 85 piksel, di mana lebarnya sebesar 85 piksel, tinggi sebesar 85 piksel, dan frame total sebesar 3 yang menunjukkan channel RGB, red, green, dan blue. Dapat terlihat 85 piksel. Ada 3 channel RGB. Kita akan membagi data, train atau test split. Jadi data train atau test split adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model pada mesin learning. Metode evaluasi model ini membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu bagian yang digunakan untuk training data dan untuk testing data dengan proporsi tertentu. Python memiliki library yang dapat mengimplementasikan train atau test split dengan mudah, yaitu scikit-learn. Untuk menggunakannya, kita perlu mengimportkan scikit-learn terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita dapat menggunakan fungsi train test split, seperti contoh berikut. Di sini untuk mengetahui berapa banyak jumlah data trainnya dapat kita lakukan perintah print pada data train. Di sini kita ketahui bahwasanya banyaknya data yang akan di-training yaitu sebanyak 18.966 data dari 23.708 data tadi. Dan data yang akan dites yaitu sebanyak 44.742 dari 23.000 data tadi. Selanjutnya yaitu data visualization atau exploration. Di sini kita akan memvisualisasikan datanya. Nah, total keseluruhan dari data train sebanyak 37.932 data. Di mana dari informasi hasil visualisasi di atas dapat kita ketahui bahwa total banyaknya data training ialah sebanyak 37.000 lebih data dengan memiliki kelas yang jumlah datanya sama banyak, yaitu setiap kelas berjumlah 18.960 data. Nah, dari informasi hasil visualisasi di atas dapat kita ketahui bahwa total banyaknya data testing ialah sebanyak 9.484 data dengan memiliki dua kelas yang jumlah datanya sama banyak, yaitu setiap kelas berjumlah 4.742 data. Ketika ditotalkan menjadi 9.484 data. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap data pre-processing. Di mana pada tahap data pre-processing ini hal pertama yang harus kita lakukan yaitu import library baru, di mana library baru yaitu library TensorFlow yang merupakan sebuah library untuk mesin learning yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam tugas. Namun TensorFlow lebih berfokus pada training, interfacing, dan deep neural network. Package keras dan TensorFlow digunakan untuk menentukan model dataset dan pengaruh data tes terhadap tingkat akurasi. Tahapan selanjutnya yaitu membentuk model CNN. Codingan berikut merupakan implementasi dari proses yang terjadi pada hidden layer. Pada sintak pembentukan model dibuat suatu layer convo pertama dengan dua dimensi dari size 16 kali 16 pixel, di mana aktivasi fungsi yang digunakan yaitu ReLU dan input shape-nya 85 kali 85 pixel dengan frame total sebesar 3
yang menunjukkan channel RGB, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan layer max pooling. Seperti berikut. Selanjutnya, pembuatan layer convo dan max pooling dilakukan berulang sebanyak 4 kali dengan tiap layer memiliki size pixel yang berbeda. Seperti terlihat pada couch di bawah ini. Selanjutnya yaitu pembuatan layer dropout, layer flatten, dan layer dense, sampai dengan proses pembuatan akurasi dari suatu klasifikasi merupakan proses dari pembuatan jaringan saraf tiru atau deep learning untuk model convolutional neural network. Selanjutnya yaitu model summary, menampilkan ringkasan dari model yang telah dibangun dengan plot yang berisikan visualisasi terhadap model yang dibangun, dimulai dari input hidden layer, output, hasil output di bawah ini merupakan model yang akan dimasukkan ke dalam rumus output shape sehingga dapat diketahui output shape dari setiap layer. Total dari parameter yang akan dikerjakan oleh deep learning adalah sebesar 3.344 perhitungan. Nah, berikut bentuk model dari CNN-nya yang telah dibangun tadi. Dapat terlihat pada diagram ini. Proses yang terakhir yaitu proses model evaluation. Yang pertama pada proses ini dilakukan model compile, di mana pada proses ini kita akan menyusun model menjadi siap dilakukan proses training, di mana variabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Loss sama dengan metode pengukuran nilai loss berdasarkan pada nilai apa. Karena data klasifikasi hanya terdiri dari 2 kelas, maka pada nilai loss ini menggunakan binary loss. Optimizer yang digunakan yaitu Adam, merupakan metode optimasi yang digunakan. Optimizer ini jadi metode optimasi yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan Adam. Yang selanjutnya adalah metrik, merupakan suatu nilai metrik yang diukur pada project. Ini menggunakan nilai akurasi sebagai nilai pengukurannya. Selanjutnya dilakukan proses training model atau model fit. Seperti berikut. Pada pembangunan model ini saya lakukan perulangan sebanyak 100 kali pada epoch-nya dengan ukuran batch yang dieksekusi pada setiap epoch adalah 32. Jadi berikut hasil yang didapatkan oleh epoch terakhirnya yaitu dapat dilihat saya melakukan training di sini sebanyak 100 kali. Maka didapatlah hasil oleh epoch yang terakhir yaitu loss-nya 0,0222, akurasinya 0,9931, value loss-nya 0,7996, value akurasinya 0,9055. Selanjutnya dilakukan plot validation. Jadi visualisasi di bawah ini merupakan hasil dari data training dengan menampilkan hasil akurasi dari data training yang telah berlangsung, di mana dilihat pada grafiknya, di mana terlihat pada grafiknya menunjukkan nilai yang sudah optimal karena nilai validasi dan akurasinya tidak menunjukkan adanya kejanggalan, di mana menunjukkan garis kerucut dari kedua nilai tersebut. Ini untuk akurasi trainingnya, lalu untuk hasil trainingnya di bawah ini merupakan hasil dari training dengan menampilkan hasil loss dari data training yang berlangsung. Di mana jika dilihat grafiknya menunjukkan nilai yang sudah optimal karena nilai validasi dan loss-nya tidak menunjukkan adanya kejanggalan dengan menunjukkan garis kerucut dari kedua nilai tersebut. Untuk mengetahui akurasi pada model yang telah kita bangun tadi dilakukan source code seperti berikut, di mana akurasi model yang dihasilkan ialah akurasi yang didapatkan dari model training dan model testing. Di hasil akurasi di atas, kita dapat mengetahui bahwasannya hasil yang didapatkan sudah sangat bagus, di mana pada kedua hasil tersebut telah menyentuh angka 90%.
Ini membuktikan bahwasannya model yang telah dibangun sudah bagus untuk melakukan prediksi terhadap data digit yang telah diberikan. Di mana skor training untuk akurasi pada data training yaitu sebesar 99,79% dan untuk data testing tingkat akurasinya 90,55%. Di mana angka ini sudah menyentuh di atas 90% ke atas. Nah, berikut ini codingan untuk mengetahui output dari model prediksi pada data testing. Berdasarkan hasil dari model yang telah dibuat sebelumnya, berikut ini merupakan hasil prediksi yang akan dilakukan pada data testing. Objek dipilih secara random dari data testing sebanyak 15 gambar dengan susunan 3 baris dan 5 kolom. Jika hasil indeks prediksi sama dengan indeks yang telah ditetapkan sebelumnya atau label pada gambar yang 0 dan 1 tadi, maka outputnya tulisannya akan berwarna hijau. Jika berbeda, maka output akan berwarna merah. Nah, ini merupakan source code-nya. Lalu kita akan menampilkan outputnya. Nah, seperti berikut. Didapatkanlah outputnya sebanyak 15 gambar. Tentunya di sini karena tingkat akurasinya belum menyentuh 100%, maka tentu saja akan terjadinya error atau kesalahan. Seperti terlihat, yang lainnya sudah benar karena dilabeli dengan warna hijau, tapi ada satu gambar di mana gambar ke-14 ini masih dilabeli dengan warna merah, yang artinya ini merupakan proses error yang terjadi. Di mana gambar ini kita ketahui bahwasanya ini adalah gambar seorang wanita, tapi dia dinyatakan sebagai pria. Nah, dan dalam tipe data listnya juga termasuk wanita, jadi ada 2 gender, wanita dan pria. Tentunya ini membingungkan dan merupakan hasil yang kurang baik atau kurang bagus. Karena tingkat akurasinya tadi masih 90%, belum menyentuh 100%, tentu saja akan terdapat kesalahan pada data. Baiklah, demikian hasil akhir dari proyek artificial intelligence yang telah saya buat mengenai gender classification. Hasilnya sudah bagus dan baik, saya rasa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.